Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Segala puji kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla yang karena rahmat dan kemudahan yang Allah berikan, kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian online melalui Zoom meeting ini. Salawat beriring salam, semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat ini tersambung kepada istri-istri dan keluarga beliau, serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin, Allahumma amin. Hari ini adalah kajian kelima kita Ghurabah Muslimah dengan Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda Hafizahullah Ta'ala, dalam membahas tema-tema yang kita ambil dari kitab 11 Sifat Istri Solihah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Untuk pertemuan kali ini kita insya Allah akan mengangkat tema sederhana dan tidak berfoya-foya. Jazakumullah khair pada Ustadz dan seluruhku yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kajian kepada kita, dan jazakumullah khair juga untuk seluruh peserta Zoom meeting yang telah hadir dalam majelis ilmu kita hari ini. Sebelum kita mulai kajian, untuk menjaga agar kajian berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Ghurabah Muslimah yang akan dibacakan oleh Ukti Evi. Tafadhal Ukti Evi. Jazakallah khair, Uti Tias. Sebelum kita memulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian ini berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Ghurabah Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus muslimah. Bagi ikhwat dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Ghurabah Muskat, Facebook Ghurabah Muslimah dan Ghurabah Muskat, internet radio Ghurabah Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom. Mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema pada hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barakah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jazakillah khair Ukti Evi. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita dalam kajian ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian. Tafadhol mashkura Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina طرفة عين. ثم أما بعد. Ma'asyiral akhawat, saudari-saudariku yang semoga selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Waktu terus berlalu. Hari berganti hari,
tidak terasa. Tidak sampai 3 bulan lagi dari hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang mulia lagi suci. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipanjangkan usia, diberikan modal untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepadanya. Dan semoga nikmat itu berlanjut seiring dengan semangat kita, motivasi kita untuk terus belajar dan terus belajar. Kita juga diberikan nikmat lain untuk bisa menjumpai Ramadan dalam keadaan terbaik kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh salah satu yang dipesankan oleh generasi terbaik umat ini adalah agar kita memperhatikan waktu-waktu yang kita lewati sebaik mungkin. Di dalam sebuah athar disebutkan bahwa sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharibat fihi syamsuh naqasa fihi umri walam yazid fihi amali." Kata beliau sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Aku tidak pernah menyesal sebesar penyesalanku terhadap sebuah hari yang mentarinya terbenam, berarti umurku berkurang, namun ternyata disadari amalku tidak bertambah." Subhanallah. Inilah generasi indah, generasi terbaik, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berlomba satu sama lain di antara mereka agar mereka melakukan dan menghadirkan yang terbaik dalam catatan amal kehidupan dunia mereka sebelum pada akhirnya mereka menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang sulit rasanya, tidak mungkin untuk bisa setara dengan kualitas para sahabat dalam hal iman, dalam hal amal salih, ibadah, akhlak, muamalah, atau yang lain. Tapi setidaknya kita berkesempatan untuk punya komitmen yang kuat agar prinsip-prinsip indah yang mereka lakukan, yang mereka cerminkan dalam kehidupan mereka, juga menjadi prinsip-prinsip yang mencerminkan meningkatnya kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menggambarkan betapa beliau menyesali hari beliau yang berlalu bila mana disadari bahwa di hari tersebut amal beliau berkurang, sementara usia beliau pasti telah berlalu dan tidak bisa kembali lagi. Demikian pula diriwayatkan seorang tabi'i, Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Kata beliau Al-Hasanul Basri rahimahullah, "Wahai anak cucu Adam, engkau tidak lain kecuali rangkaian hari demi hari. Apabila satu hari telah berlalu, berarti satu rangkaian dalam dirimu telah terlepas." Subhanallah. Inilah kita semua. Maka sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat karunia, termasuk saat ini. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita usia panjang, kesempatan, semangat untuk bisa berada di majelis ilmu. Meski secara virtual, tapi yang paling penting adalah esensinya. Bagaimana agar setiap ayat yang berlalu
dalam kajian kebersamaan kita. Setiap hadis yang dengan khidmat kita kaji isinya dapat meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin waktu berlalu, semakin baik pula kualitas penghambaan diri kita ini kepada Allah Jalla wa ala. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhwat sekalian yang semoga selalu dikasihi oleh Allah di mana saja berada. Salawat serta salam semoga tersampaikan berlimpah ruah kepada baginda Rasulullah yang kita cintai bersama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk keluarga, seluruh istri, para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang berkomitmen menjunjung tinggi dan mencerminkan setiap tuntunan dan sunnah beliau sebagai bagian dari jalan yang mereka tempuh hingga akhir hayat mereka. Ayuhal akhawat, pertemuan demi pertemuan kita lalui bersama melalui kitab Sifatu Az-Zawjati Salihah, sifat-sifat istri yang salihah, yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah wa matta'ahuma bis-sihhati wal afiyah. Kita telah sampai pada halaman 35 dalam kitab aslinya, di mana Syekh Abdul Muhsin Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada antun, akhwat, baik para istri ataupun para calon istri, atau para ibu yang tengah mempersiapkan putri-putri mereka menjadi calon istri, bahwa di antara sifat istri yang salihah adalah seorang istri yang tidak kenal lelah, bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak suaminya. Dia menunaikan hak suami, yang berarti itu adalah kewajibannya sebagai istri. Karena seorang istri yang salihah menyadari sepenuhnya bahwa tatkala ia telah menjadi seorang istri, maka pengabdiannya berpindah dari yang semula tertuju sepenuhnya kepada kedua orang tua, maka kemudian sekarang tertuju kepada suaminya. Bukan dalam rangka durhaka kepada orang tua. Kewajiban bakti kepada keduanya terus berlaku. Tetapi pengabdiannya setelah menjadi istri berpindah kepada suaminya. Suatu ketika di dalam sebuah riwayat yang sahihah, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunanul Kubra, dari sahabat Husain ibnu Mihsan radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan kisah dari bibi beliau sendiri. Ketika bibi Husain ibnu Mihsan radhiyallahu anha menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluannya. Setelah usai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibi Husain itu, "Adzatu zaujin anti?" Wahai wanita, apakah engkau telah memiliki suami? Apakah engkau telah bersuami? Maka si wanita menjawab, "Na'am, iya wahai Rasul, aku telah bersuami." Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya, "Fakaifa anti lahu?" Bagaimana engkau terhadap suamimu itu? Bagaimana engkau terhadap suamimu itu? Artinya, seberapa hebat pengabdianmu untuk suamimu, seberapa besar kedudukan dirimu di hadapan suamimu, seberapa hebat pengorbananmu untuknya, memberikan hak-haknya, menjalankan kewajiban-kewajibanmu untuknya. Maka wanita tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, ma aluhu illa ma a'jazu an." Rasul, aku tidak pernah terhenti dari mengabdi kepadanya kecuali yang aku tidak sanggup melakukannya.
Artinya, semua kewajiban aku usahakan untuk aku tunaikan dan aku berikan hak suamiku sepenuhnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi terhadap statement tersebut dan beliau mengajarkan baik kepada Bibi Husain ibnu Mihsan ataupun kepada segenap wanita muslimah sebagai istri, jika ia hendak menggapai predikat istri salihah. Nabi bersabda, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Hendaklah engkau melihat posisi dirimu di hadapan suami. Lihat seberapa baik engkau di hadapan suamimu itu. Sesungguhnya dia, suamimu itu, adalah pintu surga atau pintu neraka bagimu. Subhanallah. Maka kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang mendasari proses terjaga dan dilestarikannya keharmonisan hubungan pasangan suami istri. Dan agar seorang istri mencapai predikatnya sebagai istri yang salihah, maka ia berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan memohon selalu taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya agar ia memberikan layanan sebaik mungkin kepada suaminya. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, setelah pembahasan itu beliau melanjutkan kepada sifat istri salihah berikutnya. Kata beliau, bukan hanya mengabdi kepada suami, tetapi seorang istri salihah memiliki sifat ada zauji bin nafaqah. Seorang istri itu selalu sederhana dan tidak membebani suaminya dengan nafkah-nafkah yang tidak semestinya, di atas kemampuan suaminya. Jadi Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita semua, kepada para ummahat, kepada para akhwat, calon istri atau para istri, bagi mereka yang telah bersuami, agar para istri untuk mereka mendapatkan predikat sebagai istri yang salihah berdasarkan tuntunan syariat Islam, hendaklah mereka tidak membebani suaminya dengan apa yang tidak disanggupinya, baik membebani sesuatu yang bersifat finansial atau lain yang menjadi beban moral atau psikologi suami. Bahkan Syekh Abdul Razak menyatakan, alla takuna adatan fil baiti lil badakh wal israf wa idha'atan mali zawj. Seorang istri jangan sampai menjadi sarana, media, perantara terhambur-hamburnya segala sesuatu yang ada di rumah, berlebih-lebihan, menyia-nyiakan harta. Seorang istri tidak demikian, apalagi istri yang salihah. Dia sederhana. Bal ta'tadil, kata Syekh. Hendaklah ia sederhana, secukupnya saja, ala kadarnya. Baik suaminya mampu, apalagi suaminya tidak mampu. Selama itu bukan kebutuhan primer, bahkan bukan juga kebutuhan sekunder, sekedar kebutuhan-kebutuhan tambahan saja, maka tidak memaksakan diri. Apa yang telah diupayakan semaksimal mungkin oleh suami, seberapapun banyaknya jumlahnya, maka itu dioptimalisasikan. Bukan di dalam rangka berfoya-foya dalam kehidupan, tetapi justru di dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan pada surat Al-Quran ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Allah memberikan gambaran potret tentang mereka. Siapakah hamba-hamba Ar-Rahman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Salah satu di antara sifat mereka adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak pelit. Bukan berlebihan, royal kelewat, tapi bukan juga yang pelit. Sangat menyimpan. Wa kana baina dzalika qawama. Tetapi ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu, mereka pertengahan di antara keduanya. Artinya secukupnya, sederhana, ala kadarnya, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga terjatuh dalam kekikiran atau pelit. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian mengingat beberapa kondisi yang dialami oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga para sahabat beliau. Kita ini subhanallah sudah jauh lebih baik dibandingkan mereka. Coba saya ingin mengajak akhwat sekalian membayangkan bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga beliau. Disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang wanita yang menggendong kedua putrinya, mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Dibukalah pintu itu, ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha menyambut ketukan pintu mereka, mempersilahkan masuk dan bertanya apa hajat mereka. Ternyata mereka menyampaikan bahwa mereka belum makan sekian waktu. Buru-buru Aisyah radhiyallahu taala anha masuk dan periksa semua bagian di sudut rumah beliau bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya tidak didapatkan kecuali 1 butir, dan dalam riwayat yang lain 3 butir buah kurma. Subhanallah. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, bersama para istri beliau, kecuali 1 atau 3 butir buah kurma. Kita subhanallah, barangkali kurma-kurma standby berkilo-kilo banyaknya di rumah kita. Bukan hanya itu, bahan makanan pokok pun tertumpuk. Persediaan cukup untuk sekian pekan, bahkan sekian bulan. Mungkin kalau yang makannya nasi, ada stok beras, ada stok roti, ada stok gandum, ada stok jagung, dan lain sebagainya. Atau ada bahan baku lauk pauk, telur standby, daging, sosis, ikan, nugget, dan lain sebagainya. Siap. Lihatlah kesederhanaan yang bukan memang dibentuk, tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan mereka sebagai keteladanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki sejumlah harta, beliau tidak kemudian mendidik istri beliau menjadi kaum wanita yang berfoya-foya. Berbagi. Bayangkan di rumah Rasulullah SAW bersama istrinya tidak ada kecuali 1 atau 3 butir buah kurma. Semuanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan itu. Sampai tidak tersisa lagi 1 butir pun kurma. Dan tidak tersisa apapun makanan yang bisa dimakan di rumah beliau. Allahu Akbar. Di kejadian yang lain, di waktu yang berbeda, Rasulullah SAW purnama demi purnama beliau lewati bersama istri dan keluarga beliau tanpa memasak makanan apapun. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, telah berlalu 1 purnama, 2 purnama, 3 purnama, kami tidak menyalakan api di kompor untuk memasak. In hiya illal aswadan. Tidaklah yang kami makan kecuali kurma dan air putih. Allahu Akbar. Di kejadian yang berbeda, di waktu yang lainnya, ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu,
maka tentu saja beliau terpanggil untuk mencerminkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tamunya. Maka beliau ketuk pintu rumah salah satu di antara istrinya. Apakah ada makanan yang bisa kita jamukan untuk tamu kita ini? Maka istri beliau menjawab, tidak ada wahai Rasul, hanya ada air putih di rumah kita. Diketuklah pintu rumah istri beliau yang lainnya. Dengan jawaban yang sama, kita tidak punya makanan apa-apa kecuali air putih. Terus pintu rumah istri beliau yang ketiga, yang keempat, sampai yang terakhir. Sehingga Rasulullah SAW mencari di antara para sahabatnya, adakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku ini? Inilah kehidupan Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabatnya. Terlalu banyak kisah-kisah yang mencerminkan bagaimana kesederhanaan mereka menjalankan kehidupan dunia bukan untuk tujuan berfoya-foya, bermewah-mewah, bermegah-megah, tapi ala kadarnya. Mereka tidak berkecil hati kalau seandainya mereka tidak memiliki sesuatu yang banyak, apalagi berlimpah. Karenanya sekali lagi, ini membutuhkan sebuah komitmen yang kuat, sekaligus pengorbanan, effort yang besar untuk bisa menjadi istri yang salihah. Sederhanalah. Jangan bebani suami dengan sesuatu di atas kemampuannya. Ada hadis yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah dan beliau memperpanjang khutbah tersebut. Khutbahnya menyebutkan kondisi dunia dan akhirat. Artinya beliau menyebutkan perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Di antara yang beliau sebutkan di dalam khutbah tersebut, beliau bersabda, "Awwalu ma halaka Banu Israil." Awal kebinasaan Banu Israel adalah ada seorang wanita, istri seorang yang fakir. Kanat tukallifuhu min ath-thiyabi aw as-siyagh. Istri tersebut, istri Banu Israel tersebut membebani suaminya pakaian dan perhiasan yang tidak disanggupi oleh suaminya tersebut, dan biasanya pakaian dan perhiasan seperti itu hanya bisa dipenuhi atau bisa dimiliki oleh istri orang yang kaya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan kisah seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang dia itu sejatinya pendek, artinya termasuk yang pendek, mungkin di bawah rata-rata, wallahu a'lam. Tapi di dalam rangka berhias, ingin menunjukkan tampilan gengsi di hadapan yang lain, ittakhadat rijlaini min khashab. Dia seperti menyambung kakinya dengan kayu. Artinya dia bertumpu di atas kayu untuk meninggikan posisinya. Wallahu a'lam, mungkin kalau zaman sekarang seperti sepatu sepatu yang punya hak tinggi gitu ya, sehingga dengan tinggi tubuh tertentu, dengan dia pakai sepatu yang membuatnya menjadi tinggi, dia terlihat lebih atau dia terlihat berbeda, lebih tinggi dari biasanya. Dalam rangka apa? Tidak lain kecuali ingin mendapatkan penilaian baik dan gengsi dari orang yang melihatnya. Wa khataman lahu ghalqun wa tabqun wa hashathu miska. Dia pun memakai cincin ya yang punya batu, kemudian ada tutupnya, kemudian teraromakan dengan minyak wangi. Kharajat baina imra'ataini tawilataini aw jasimatain. Di samping kanan kirinya ada dua wanita lain
yang tinggi. Faba'athu insanan yatba'uhunna. Kemudian mereka Bani Israel mengutus seseorang mengikuti 3 wanita tersebut. Wanita yang pakai tinggi jadi-jadian tadi, sama 2 wanita tinggi yang lain di samping kanan dan samping kirinya. Fa'arafat tawilatain wa lam ya'rif sahibatar rijlaini min khasyab. Kemudian diketahuilah oleh si utusan tadi 2 wanita yang tinggi, namun ia tidak mengetahui yang ketiga yang ternyata tingginya itu disebabkan pijakan kayu yang dia pasang di bawah kakinya. Subhanallah. Yang ingin kita perhatikan adalah bagian awal dinukilkan dalam riwayat ini. Nabi menyatakan, awalu ma halaka Israel. Awal kebinasaan Bani Israel. Karenanya akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa sikap berfoya-foya, sikap berlebihan bisa mendatangkan kebinasaan pada diri seorang hamba. Bukan hanya pada diri wanita itu saja, bahkan mungkin pada diri anggota keluarganya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, awwalu ma kana halaku Bani Israel, inilah awal kebinasaan Bani Israel yang ternyata digambarkan pada kisah seorang wanita memaksakan dirinya, membebani suaminya, memakai pakaian atau perhiasan yang layaknya pakaian atau perhiasan semacam itu hanya dipakai oleh istri orang yang kaya. Subhanallah. Lihat bagaimana wanita tadi yang bahkan sampai berulah pakai pijakan kaki dari kayu untuk meninggikan kesan tubuhnya. Dia berlebihan. Dia terjatuh dalam kondisi yang justru menghinakan dirinya sendiri. Dia melakukan tipuan, trik. Dia berpikir bahwa dengan itu dia terlihat lebih cantik, ya tidak kalah saing, atau dia punya gengsi seperti yang lain. Ternyata dia menipu dirinya sendiri. Dia tidak memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Entah bentuk matanya, bentuk hidungnya, bentuk bibirnya, bentuk pipinya, bentuk tubuhnya, tinggi badannya, beratnya, penampilannya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat tidak bersyukurnya tersebut, dia terjatuh di dalam kekeliruan yang lain. Dia paksakan suaminya untuk memfasilitasi dirinya, justru terjatuh dalam trik-trik tipuan yang bahkan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Justru Allah menyatakan seperti itulah dahulu kondisi potret kebinasaan Bani Israel. Karenanya ketika ditanyakan oleh atau kepada para ulama, ya, tentang apa hukumnya memakai sepatu yang tinggi, ya, maka para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnatud Da'imatul Lil Ifta, komite tetap, ya, penelitian dan fatwa di kerajaan Saudi Arabia, ya, apa hukumnya seorang wanita yang memakai sepatu tinggi, maka mereka menjawab, lubsul ka'abil 'ali la yajuz. Memakai sepatu yang tinggi itu tidak boleh, bukan hanya karena berpotensi menyebabkan terkilir atau terjatuhnya seorang wanita saja, bukan hanya karena itunya saja, tetapi juga karena seseorang itu diperintahkan di dalam perspektif syariat agama kita ini untuk menjauhi bahaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Memang kalau pakai sepatu itu tidak langsung membunuhnya, tetapi
setidaknya minimal akan menjatuhkannya pada bahaya, dan bahaya itu yang paling maksimal adalah kalau menghilangkan nyawa seorang. Dan bukan hanya karena itu, tapi juga karena alasan seseorang tidak menampakkan sifat qanaahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperlihatkan seseorang seakan tinggi, ya. Badannya seakan semampai begitu, tapi ternyata tidak. Dan ini adalah tadlis. Ini adalah unsur penipuan. Wa ibda'un li ba'diz zina. Bahkan ini bagian dari menampakkan perhiasan. Wanita itu menampakkan perhiasan, salah satu caranya dengan memakai sepatu yang tinggi seperti itu. Allati nuhiyat an ibda'iha. Yang sesungguhnya seorang wanita itu terlarang untuk menampakkannya. Maka kemudian dibahas secara lebih luas oleh sebagian ulama, cukuplah seorang wanita memakai alas kaki ala kadarnya. Ala kadarnya. Ini juga bukan berarti kemudian misalnya sepatunya harus yang tidak beralas sama sekali, tidak, tetapi ya yang biasa saja begitu, yang normal-normal saja. Kalau ada sepatu kemudian ada bantalannya sedikit, ya, seperti sepatu olahraga misalnya begitu ya, di bawahnya ada bantalannya sedikit. Mau tidak mau dengan bantalan itu menjadikan seseorang sedikit lebih tinggi, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Karena itu sesuatu yang lumrah adanya. Ya, bukan berarti wanita itu harus pakai sepatu yang tidak ada bantalannya sama sekali. Betul-betul kaki itu menapak ke bawah, ke lantai misalnya, hanya teralaskan saja dengan kulit sepatu misalnya. Tidak begitu juga. Selama itu masih pada batasan yang wajar, bukan untuk memberikan kesan tinggi pada diri seorang wanita, maka insya Allah itu tidak masalah. Dan ini hanya sekedar penyebutan contoh. Ini sekedar penyebutan contoh. Bisa dikiaskan contoh ini kepada hal-hal yang lain. Seperti misalnya, ketika seseorang itu memahami bahwa suaminya misalnya tidak bisa menghadirkan asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaannya, maka tidak boleh dia paksakan suaminya untuk menghadirkan ART. Asisten rumah tangga tidak harus. Dan ada kisah yang menarik dalam hal ini. Dalam sebuah riwayat yang sahihah, suatu ketika putri Nabi SAW, Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Fatimah datang menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Fatimah mendengar bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan jatah pembagian harta rampasan perang, di antaranya adalah beberapa budak. Maka Fatimah menyampaikan kepada Aisyah, wahai ibunda, sampaikan kepada abiku, kepada ayahku, bahwa Fatimah putrinya, karena dia itu ngurusin adonan dan tumbukan gandum, maka tangannya mengalami sesuatu. Wallahu a'lam, mungkin maksudnya jadi kapalan gitu kata orang Jawa ya. Maksudnya jadi tebel-tebel gitu, atau rusak, atau jadi baret-baret, perih dan lain sebagainya. Kemudian Fatimah menyatakan, sekiranya Rasulullah SAW memberikan kepada kami seorang budak yang akan menjadi pelayan kami. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha pulang. Sesampainya baginda Rasulullah SAW ke rumah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Fatimah, disampaikannya kepada baginda Rasulullah SAW. Ternyata di malam itu juga Nabi tidak menunda. Beliau langsung mendatangi rumah Ali ibnu Abi Thalib, menantunya yang tinggal bersama putri Nabi SAW sendiri, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Diketuk pintu. Ternyata mereka berdua telah siap untuk istirahat, tidur. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai putriku, titipan pesanmu telah sampai kepadaku. Maukah engkau aku ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada memiliki pelayan? Subhanallah.
Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada keduanya agar mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid genap 100 kali. Dengan mengucapkan takbir, tasbih, tahmid genap 100, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada engkau memiliki pelayan. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Nabi SAW membentuk Fatimah radhiyallahu anha. Kendati pun mungkin untuk diwujudkan apa yang diinginkan oleh putrinya tersebut, tapi Nabi SAW mengajarkan yang lebih baik daripada itu. Bukan mengeluhkan kondisi tangan akibat menumbuk gandum atau membuat adonan dan lain sebagainya, tapi Nabi SAW mengingatkan Fatimah dengan perkara akhirat yang akan semakin mengikat hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan hadis ini meskipun bukan berarti larangan kita punya asisten rumah tangga, bukan larangan, boleh. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu ketika seseorang mencukupkan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dengan berzikir, membaca zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu bahkan lebih baik daripada seseorang memiliki asisten rumah tangga. Allahu Akbar. Ya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari yang sudah aku berikan kepadamu? Maka Aisyah menjawab, tersisa demikian dan demikian, wahai Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, justru yang tersisa di situ, yang tersisa itu yang bukan jatahmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang sudah diberikan kepada orang lain, itulah yang akan menjadi milikmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai sedekah, pemberian, hadiah. Sementara yang masih dimiliki, maka itu belum berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka karakteristik sederhana, tidak berfoya-foya, perlu dibentuk pada diri para istri, pada diri calon-calon istri. Jangan punya prinsip aji mumpung. Mumpung suami saya kaya, mumpung suami saya duitnya banyak, mumpung apa-apa masih muda, akhirnya lupa untuk menyederhanakan diri sebagaimana yang tercermin pada sifat qanaah seorang istri salihah. Sekalipun mampu, berusahalah untuk mencukupkan diri kita dengan hal-hal yang seperlunya saja. Ustadz, jadi boleh nggak saya punya asisten rumah tangga? Boleh. Tapi ingat, jangan sampai kita berlebihan. Jangan sampai kita terjatuh dalam sikap israf, berlebihan, apalagi sampai berfoya-foya, yang sulit kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bebani suami lebih dari yang ia sanggupi, dan jangan kita keluar dari koridor sederhana yang sejatinya menjadi mutiara sani, penghias istri salihah dalam kesehariannya. Jauhkan diri kita dari sikap berlebihan, berfoya-foya, ya, lebih dari yang semestinya, sehingga itu wal'iyadzubillah akan menjadi cerminan-cerminan pada anak-anak kita. Betapa banyak anak-anak yang kemudian menangkap potret kehidupan kedua orang tuanya. Semuanya serba gampang, beli ini, beli itu, beli saja, ambil saja, miliki saja, gampang. Akhirnya mereka tidak terlatih untuk menjadi seorang mukmin yang alladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Tidak bisa mencerminkan sikap sederhana di dalam membelanjakan rizki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya pembahasan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada sifat yang lain berikutnya di pertemuan mendatang, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita. Demikian saja, wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan.
Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya dan nasihatnya. Semoga kita semua bisa memahami dan mengambil hikmah dari kajian kita hari ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Zuna. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaan lebih dahulu di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Yang Silakan. pertama, ya saya coba baca. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai nafkah untuk istri. Bagaimanakah jika suami memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan rumah tangga? Apakah jika berlebih itu bisa langsung menjadi nafkah istri? Ataukah harus ada akad yang jelas mana yang menjadi harta istri? Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Hal ini kembali kepada uruf, kepada tradisi setempat yang berlaku baik di lokasi tersebut atau di kabilah tempat istri dan suami itu bertempat atau berasal dan seterusnya. Ini kembali kepada uruf. Jika uruf berkata bahwa apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya menjadi wilayah kewenangan istri untuk membagi dan bila tersisa maka itu menjadi milik istri. Demikian urufnya, maka tidak perlu ditanyakan, tidak masalah insya Allah. Tapi sekiranya istri merasa perlu untuk menanyakannya, tidak masalah. Bang, alhamdulillah uang yang abang kasih masih tersisa. Yang tersisa ini aku kembalikan kepada abang atau bisa menjadi tabunganku agar aku bisa berinfak dan lain sebagainya misalnya. Ditanyakan. Dengan jawaban suami, maka itu menjadi statement jelas bahwa silahkan sayang, itu milikmu. Aku sangat senang jika engkau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau butuh sesuatu karena sesuatu yang kurang, maka bisa sampaikan kepadaku. Misalnya seperti itu. Tetapi hukum asalnya maka kembali kepada urf. Dan selama suami memberikan nafkah primer cukup untuk kebutuhan keseharian yang tidak bisa dielakkan, itu cukup, dan ternyata ada sisa, kalau uruf berkata bahwa uruf yang berlaku adalah bahwa itu kembali menjadi milik istri, yang menjadi hak pribadi istri, maka insya Allah tidak masalah untuk dimiliki oleh istri. Dan dia tidak berkewajiban untuk melaporkan semuanya. Tersisa sekian, dari sisa ini aku belanjakan ini, belikan anu, dan lain sebagainya. Tidak harus, jika urufnya demikian. Dan sekiranya kami sedang berada di hadapan para suami, kami akan berpesan kepada para suami untuk membiasakan istri berkesempatan untuk berinfak dengan apa yang ia miliki. Sayangku, ini insya Allah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, aku berikan lebih. Aku berharap engkau bisa berbagi dengan mereka, kaum yatim, fakir miskin, janda, ya, orang yang membutuhkan, orang yang terlilit hutang. Tanpa kita harus bertanya, gimana? Sudah diberikan belum infaknya? Tidak harus begitu. Tapi cukup ingatkan saja, aku akan semakin lebih mencintaimu, hai istriku, jika engkau demikian dan demikian. Ya. Intinya wallahu ta'ala a'lam, kembali kepada urf, kepada tradisi yang berlaku di tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Uti Tias. Silakan Uti Tias. Dan buat yang sudah raise hand, mohon dituliskan dulu pertanyaannya di kolom chat. Silakan Uti Tias. Jazakallah khair Tiras atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Hayakallah, semoga Allah memberikan banyak keberkahan kebaikan kepada Ustaz sekeluarga insyaallah. Iya. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah Zoom dari Ukti Elismar. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya bukan orang kaya, sederhana saja, tapi selalu merasa kasihan, sedih melihat orang-orang seperti juru parkir, tukang antar aqua atau gas, pedagang-pedagang keliling lampu merah, Gojek, taksi, dan lain-lainnya. Sehingga apabila ketemu atau menggunakan jasa mereka, saya berusaha selalu sedekah sekedarnya atau melebihi bayarannya. Apakah ini berlebihan Ustadz? Suami seringnya kurang suka dan mengatakan mereka punya penghasilan, tapi saya tetap melakukan karena kasihan. Apakah saya berdosa? Kan pertanyaan, semoga dapat dipahami Ustadz. Baik. Barakallahu fikum.
Jika harta yang dipergunakan untuk membayar keperluan-keperluan itu masih merupakan milik suami, maka semestinya sesuai dengan arahannya. Dan kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita bisa berbagi kebaikan dengan mereka dengan harta yang kita miliki, tanpa harus mengambil harta suami. Atau yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan kepada suami kita. Kita berikan motivasi kepada beliau, ya, bahwa ketika kita memberi, maka Allah akan mengganti jauh lebih baik. Ketika kita berbagi, maka Allah akan melimpahkan keberkahannya bagi kita. Dan seterusnya. Beri masukan yang hikmah, yang baik, yang santun. Agar beliau bisa menerima. Dan tidak cukup satu kali, dua kali. Apalagi kalau wal'iyadzubillah, misalnya suami memang memiliki sifat kekikiran, maka ini sekaligus menjadi ujian bagi istrinya untuk mengikis sedikit demi sedikit kekikiran tersebut. Dia berusaha untuk menggandeng suaminya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, yang teduh di hati, yang sejuk di pendengaran, yang enak untuk disampaikan. Tetapi kalau kedua hal tersebut belum bisa kita tempuh, kita tidak punya uang sendiri untuk kita berbagi bersama mereka, atau kita belum berhasil memotivasi suami kita untuk berbagi bersama mereka, maka kalau kita membelanjakan sesuatu dengan uang suami, maka sebisa mungkin sesuai dengan pesannya, selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Ukti Evi. Silakan Ukti Evi. Sepertinya Ukti Evi ada kendala. Ya. Jazakillah khair Utitias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan di luar tema Ustadz. Saya ibu dari 2 orang anak. Saat ini saya sebagai tulang punggung keluarga dikarenakan suami saya usahanya bangkrut dan sampai saat ini tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga. Jadinya saya yang bekerja dan suami yang menjaga anak dan mengurus rumah. Suami saya orang yang pemahaman agamanya kurang. Dulu sewaktu saya masih berkenalan dengan suami, dia orang yang baik, sholatnya walaupun suka bolong-bolong. Namun memang saya tahu bahwa ia tidak pandai mengaji. Namun saya berpikir seiring berjalannya waktu dia akan bisa belajar agama. Selama 12 tahun pernikahan, ia tak kunjung berubah ke arah yang baik. Saya harus ambil keputusan. Saya sempat berpikir untuk menggugat cerai suami saya. Karena jika saya harus mengalah lagi dan lagi untuk masa depan anak-anak saya, untuk kedepannya tidak akan baik. Pertanyaannya Ustadz, apa sudah tepat keputusan saya ini untuk menceraikan suami saya karena tidak ada perubahan yang baik dari suami saya ini? Mohon nasihatnya dan pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Fikum barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua, terutama kepada penanya. Alangkah menjadi hikmah apabila pertanyaan tersebut diajukan sebelum pengajuan cerai itu terjadi. Kalau pengajuan cerai itu sudah dilakukan, maka pertanyaan yang diajukan tadi hanya sekedar untuk validasi saja. Apakah itu benar atau tidak? Dari satu sudut pandang, mungkin bisa dibenarkan dari sisi ketika suami tidak menjaga pelaksanaan sholat, yang artinya dia meninggalkan beberapa waktu sholat, apalagi karena sebuah kesengajaan, ini bisa berdampak negatif, baik kepada dirinya atau kepada keluarganya, terutama anak-anak yang akan melihat dampak negatif dari contoh kurang baik itu. Dari sisi ini mungkin bisa dibenarkan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudah seberapa maksimal diberikan nasihat kepada si suami? Karena
ketika istri menyadari bahwa suaminya itu kurang baik dalam tanda kutip, maka itulah ujiannya. Allah Subhanahu wa taala mengujinya memiliki pasangan hidup yang kurang saleh. Sehingga dengan kesabarannya dia berusaha untuk mengajak serta suaminya, terbuka pintu hidayah baginya, maka dialah perantara hidayah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala untuk pasangannya itu. Tetapi dari sudut pandang yang lain, bisa saja permohonan perpisahan itu tidak tepat. Kenapa? Barangkali masih belum optimal kesabaran kita, usaha kita untuk mengembalikan pasangan hidup kita itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan sebelum pengajuan perpisahan, sebetulnya ada beberapa tahapan lain, wallahu a'lam, tidak disebutkan dalam pertanyaan. Seperti misalnya melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada utusan dari pihak keluarga laki-laki, ada utusan dari pihak keluarga perempuan yang ikut membantu proses perbaikan kondisi hubungan tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan iyyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Sekiranya keduanya, si suami dan si istri, mengharapkan islah, perbaikan. Jadi ada etikat kebaikan dari kedua belah pihak, dan ini berkonsekuensi adanya komunikasi. Bukan semata-mata dari satu pihak saja, tetapi ada konsekuensi terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, karena Allah berfirman iyyurida, jika keduanya yaitu si suami dan si istri, islah, jika keduanya menghendaki perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada keduanya. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla. Maka saya tidak tahu dan tidak terpahami sama sekali dari pertanyaan seberapa hebat, seberapa besar, seberapa kuat perjuangan si istri untuk mengembalikan langkah suami ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka berbanyaklah istighfar sekiranya ada kekurangan di sana sini, dan selalu memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang istri yang mengajukan perpisahan tapi ternyata uzurnya belum sepenuhnya syar'i, maka masuk kepada keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri mana saja yang mengajukan perpisahan kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat Islam, maka menjadi haram baginya untuk mencium aroma surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua peluang besar untuk masuk ke dalam surga tertingginya Al-Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, semoga bisa dipahami buat yang bertanya. Berikutnya ini ada pertanyaan juga dari jamaah Zoom tapi tidak ingin disebutkan namanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, semoga Allah merahmati Syekh Abdul Razak, Ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Ustaz izin bertanya, qadarawa ana belum menikah. Yang ingin ana tanyakan adalah ketika ta'aruf mendapati pertanyaan seperti ini. Pendapatan ana si ikhwan atau si ikhwan ini belum tetap dan bisa dibilang saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana pandangan anti? Menurut Ustaz, bagaimanakah sebagai akhwat untuk merespon hal ini? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kemudian juga ada pertanyaan yang mirip-mirip Ustaz. Sebagai orang tua, jika sebagai orang tua, apakah dibenarkan untuk memberikan persyaratan mengenai masalah ekonomi untuk kepada calon menantunya Ustaz? Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullahu khair. Seorang wanita yang kemudian dihadapkan dengan statement pertanyaan bahwa si calon suami belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi pemasukan yang dimilikinya diperkirakan cukup untuk memberikan nafkah
pokok bagi keluarganya atau keluarga kecilnya itu. Bagaimana menyikapi pertanyaan tersebut? Sebetulnya ini kembali kepada kesiapan. Karena kita tidak boleh menolak semata-mata hanya karena keterbatasan itu. Seorang wanita yang didatangi oleh seorang pria yang salih dan berakhlak mulia, maka hendaklah ia tidak menolak pinangan laki-laki tersebut hanya karena misalnya keterbatasan fisik tertentu, keterbatasan finansial tertentu, dan lain sebagainya. Kalaulah itu menjadi pertimbangan, maka tidak masalah. Tetapi bukan menjadi penyebab maju mundurnya, diterima atau ditolaknya sebuah pinangan. Hendaklah ia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pria tersebut menunjukkan kesungguhannya bahwa dia bertanggung jawab atas keluarganya, istri dan anak-anaknya kelak, ya meskipun dengan segala bentuk keterbatasan, mungkin tidak ada gaji tetap karena dia bukan seorang pegawai, melainkan seorang wira swasta misalnya, atau wira swastanya pun masih serabutan misalnya, tapi dia memiliki kesungguhan dan dia buktikan kesungguhan itu, maka tidak ada salahnya untuk tidak mengkategorikan laki-laki tersebut sebagai laki-laki miskin. Tidak ada alasan kita untuk mengkategorikan oh laki-laki ini miskin. Karena sebetulnya dia kaya hati. Kenapa dikatakan kaya hati? Karena dia tidak mengemis, dia tidak meminta-minta. Dan dia sekali lagi telah membuktikan kesungguhannya untuk bertekad, berkomitmen memberikan nafkah kepada istri dan anaknya nanti. Ya, dan ini bisa dinilai, wallahu ta'ala a'lam, sedikit banyak ini bisa didiskusikan atau bisa dikomunikasikan. Ya. Karena kita atau seorang wanita tidak hanya menerima pinangan pada akhirnya final. Pertimbangannya hanya karena laki-laki itu sudah mapan. Betapa banyak orang yang mapan pendapatan atau penghasilannya, tetapi ternyata nilai akhlaknya, nilai agamanya jauh dari kata cukup. Jika laki-laki tersebut baik agamanya, baik akhlaknya, dan menunjukkan etikatnya, komitmennya, bersungguh-sungguh melakukan apa yang ia mampu dalam rangka memberikan nafkah terbaiknya untuk istri dan calon anak-anaknya nanti, maka insya Allah itu bukanlah hal yang negatif. Wallahu ta'ala. Kemudian, apakah boleh bagi orang tua untuk menanyakan atau mencari tahu tentang kesiapan seorang calon suami putri kita misalnya terhadap kondisi finansial kemampuan menafkahi? Tidak salah. Dan itu bukan sifat materialistis. Boleh, wajar bagi seorang ayah atau bagi seorang ibu memastikan bahwa calon suami dari anak putri mereka ini, dari putri mereka ini, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Dari mana ini dianggap wajar dan dibenarkan? Dari sabda Nabi SAW, tatkala beliau bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai segenap pemuda, siapa saja di antara kalian memiliki kemampuan al-ba'ah, maka hendaklah ia menikah. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa makna ba'ah adalah kemampuan, baik kemampuan dari sisi fisik, artinya dia bisa menggauli istrinya, dan dari kemampuan menafkahi rumah tangganya. Sehingga kalau ada seorang calon mertua, calon bapak mertua, calon ibu mertua mencari tahu, berusaha untuk mencari tahu bagaimana nanti putrinya ketika dilepaskan kepada seorang laki-laki, apakah laki-laki itu memiliki kemampuan ba'ah, kemampuan menafkahi rumah tangganya, perjalanan rumah tangganya. Kalau ternyata punya, maka alhamdulillah dia bisa merelakan putrinya dinikahi oleh orang yang saleh, yang akhlaknya mulia, dan memiliki kemampuan al-ba'ah tadi. Tapi kalau tidak punya, maka barangkali maksud dari calon mertua tersebut adalah mendampingi si calon menantu. Nak, kamu belum mampu, nak. Seharusnya kamu sudah mampu. Tapi karena Bapak melihat kamu punya tekad yang kuat, misalnya begitu, maka Bapak akan dampingi kamu sampai kamu mampu untuk memberikan nafkah. Misalnya pinjamkan modal atau ajarkan dia sebuah usaha tertentu dan lain sebagainya. Intinya insya Allah tidak masalah dan tidak berlebihan. Bukan sebuah langkah materialistis kalau seorang calon ayah mertua atau ibu mertua
mencari tahu tentang calon menantunya ini apakah memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi keluarga dalam batasan makna al-ba'ah ataukah tidak, insya Allah itu tidak masalah selama bukan semata-mata mencari kekayaan calon menantunya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masih banyak pertanyaannya Ustadz. Berikutnya silakan dibacakan oleh Uti Tias pertanyaan berikutnya. Insya Allah. Beres. Masih dari pertanyaan jamaah Zoom Ustadz, izin membacakan dari Ukti Nova Umu Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Walau memiliki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ART boleh apakah lebih afdol jika kita kerjakan sendiri Ustadz? Karena sebelum punya anak bekerja dan bisa bersedekah dan membayar sendiri keperluan anak yang bukan keperluan pokok seperti hadiah atau sumbangan untuk keluarga atau teman. Ana bisa bekerja part-time 3 jam per hari dari rumah, tetapi berarti Ana perlu bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mana yang lebih afdol Ustadz, mengerjakan pekerjaan rumah sendiri atau bekerja dari rumah, memiliki penghasilan, bisa punya uang saku, bersedekah dan sedikit membantu suami tetapi memakai ART. Sebagai tambahan, ART Ana yang bayar. Demikian Ustadz pertanyaannya. Allah Ta'ala a'lam. Ketika kita punya ART sekalipun, dan tadi sudah kami sampaikan bahwa itu bukan sebuah kekeliruan. Boleh saja seseorang memiliki asisten rumah tangga, akan tetapi nilai-nilai dirinya sebagai seorang istri, dirinya sebagai seorang ibu, tidak luntur atau tidak berkurang. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah agar perannya sebagai seorang istri, perannya sebagai seorang ibu tidak berkurang lantaran konsekuensi menjalankan kehidupan memiliki ART. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya meninggalkan pekerjaan, akhirnya jadi tidak bisa bayar ART, misalnya begitu ya. Atau jadi sulit untuk berinfak ya. Tetapi kita bisa optimal, bisa maksimal menjalankan peran sebagai seorang istri, menjalankan peran sebagai seorang ibu, maka itu lebih baik tentu saja. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu murni karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Ya. Dan bersedekah itu baik. Akan tetapi tidak tercela seseorang yang tidak bersedekah karena dia tidak punya. Dia bisa mendapatkan pahala-pahala sedekah melalui hal-hal yang lain meskipun bukan bersifat finansial. Karenanya Nabi sabdakan, tersenyum itu sedekah, beramar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah, berkata-kata yang baik itu sedekah, berzikir itu sedekah, membantu orang lain itu sedekah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini perlu spesifik dilihat pada kondisi yang bersangkutan. Kalau sekiranya dengan melepas pekerjaan sehingga tidak memiliki ART, tetapi tidak bisa lagi berbagi dengan yang lain, tetapi ia jadi lebih optimal, misalnya lebih maksimal menjalankan perannya baik sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Ukti Evi. Silakan Ukti Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan lagi. Mohon izin bertanya, bagaimana status talak 3 seorang suami terhadap istrinya karena dipaksa oleh mertuanya? Sah atau tidak? Mertuanya memaksa menantunya untuk mentalak 3 anak perempuannya. Tetapi pemaksaan tersebut tidak disertai ancaman. Hanya dibilang pokoknya kamu harus mentalak 3 anak saya. Akhirnya si suami menceraikan istrinya dengan talak 3 karena terpaksa. Mengingat mertua yang memaksa tersebut punya penyakit jantung. Sehingga si suami sangat khawatir kalau permintaannya tidak dikabulkan. Akan terkena serangan jantung. Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Hal semacam ini biasanya perlu keterangan lebih lanjut. Karena berlaku kaidah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Semakin lengkap gambaran sebuah kondisi, semakin
memudahkan kita mengetahui hakikat hukumnya. Tapi dari sekilas yang disampaikan, maka wallahu ta'ala alam, kami memandang ada dua hal dalam pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah hukum paksaan seorang mertua untuk menjatuhkan talak seseorang kepada istri. Yang kedua adalah hukum talak yang dijatuhkan dalam kondisi seperti itu. Adapun yang pertama, maka belum dijelaskan wallahu ta'ala a'lam dalam pertanyaan apa yang mendorong orang tua tersebut yang tadi disebutkan memiliki potensi serangan jantung misalnya. Apa sebab orang tua tersebut memaksa untuk dijatuhkannya talak? Kalau alasan tersebut syar'i, maka boleh jadi bisa dibenarkan, boleh jadi bisa dibenarkan untuk menutup mafsadah atau dampak negatif yang lebih besar. Tapi bisa jadi juga itu sebuah kekeliruan bahkan bermuatan dosa kalau seandainya alasannya meminta diceraikannya atau dijatuhkannya cerai itu bukan alasan yang syar'i. Ini unsur yang pertama dari pertanyaan. Adapun unsur yang kedua, terlepas dari apakah alasan permintaan cerai itu, permintaan dijatuhkannya cerai itu syar'i atau tidak syar'i, terlepas dari itu, bila seorang suami telah mengemukakan ungkapan jatuh cerai, maka berlaku cerainya, terlepas dari apa yang mendorong atau apa alasan yang mendorong dia menjatuhkan cerai tersebut. Karena cerai itu bisa berlaku baik seorang suami mengemukakannya dalam keadaan serius bersungguh-sungguh ataupun dalam keadaan bercanda. Jadi, terlepas dari apa alasan yang mendorongnya menjatuhkan cerai kepada istrinya tadi, seandainya si suami telah mengungkapkan, wahai istriku, kau aku cerai, dan itu adalah cerai yang ketiga, maka jatuh cerainya dan itu menjadi cerai bain, talak bain, yang artinya si suami sudah harus dipisahkan dari istrinya, tidak lagi bisa kembali kepada mantan istrinya tersebut sampai terjadi istihlal. Mantan istrinya sudah menikah kembali, kemudian telah digauli oleh suami barunya, kemudian terjadi perceraian secara alami, habis masa iddahnya, kemudian ternyata mantan suaminya masih berkenan untuk kembali, maka baru bisa menikah. Tapi selain itu tidak boleh. Karena talak yang ketiga menjadikan talaknya itu bain, sehingga istrinya sudah tidak lagi bisa kembali kepadanya layaknya talak raj'i. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Apa masih boleh 2-3 pertanyaan lagi Ustaz? 2 saja cukup. Silakan. Baik. Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengarkan kajian bahwa dalam mendidik anak perempuan jangan dibiasakan untuk memberikan pilihan-pilihan agar mereka terbiasa untuk menjadi penurut kepada orang tuanya dan nanti kepada suaminya juga. Namun sebenarnya anak perempuan juga harus menghadapi dunia nyata, di mana dia harus bisa menolak atau memutuskan untuk diri sendiri jika berhadapan dengan lingkungan dan teman-teman yang tidak baik baginya. Mohon nasihatnya Ustadz dalam hal ini. Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khair. Menyikapi sebuah fenomena atau kondisi murni dengan pendekatan psikologi menjadi tidak bijaksana selama masih ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW dan tuntunan syariat Islam secara umum yang mengatur dan memandunya. Oleh sebab itu, dalam konteks pertanyaan yang diajukan, kami memandang bahwa itu tidak sepenuhnya benar, sebagaimana juga tidak sepenuhnya salah. Siapapun di antara anak-anak kita, baik laki-laki ataupun perempuan, diajarkan untuk bisa memahami apa yang mendasarinya jika ia harus mengambil salah satu di antara 2 atau 3 pilihan. Diajarkan bagaimana dia memutuskan atau mengambil sebuah pilihan. Disampaikan misalnya bahwa Allah mencintai yang ini, membenci yang itu. Dia memilih.
Bukan semata-mata seperti menurut saja, tetapi dia tidak tahu apa alasan dia mengiyakan atau nurut terhadap arahan tersebut. Baik kepada kedua orang tuanya atau kepada suaminya. Karena boleh jadi arahan orang tua atau arahan suami itu juga keliru, boleh jadi. Tetapi ketika seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dididik untuk memiliki sikap, mengambil sebuah pilihan misalnya, tetapi atas dasar kebenaran Al-Quran, Al-Hadis, itulah yang paling tepat. Digambarkan bahwa pilihan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan perkataan para sahabat dan lain sebagainya. Atau digambarkan bahwa kalau yang ini dibenci oleh Allah, ini dalilnya, ini dibenci oleh Rasul, ini hadisnya. Ini tidak dianjurkan oleh para sahabat, demikian alasannya, hikmah dan seterusnya. Maka kalaulah kemudian dia dihadapkan oleh sebuah pilihan, bukan semata-mata karena menurut, tetapi semata-mata karena dia ikuti atas dasar ilmu dan kebenaran. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak berilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang ketika berucap, ketika meyakini sesuatu, ketika berbuat, ketika mengambil sebuah pilihan, ketika memutuskan untuk melangkah, hendaklah ia menjadikan semua dasarnya itu adalah tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sisi yang lain bisa saja kita memberikan pendekatan misalnya kepada anak-anak gadis kita untuk mematuhi suami selama arahannya itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu ditanamkan kepada anak kita. Nah, kalau nanti kau sudah memiliki suami, selama arahan suamimu itu bukan kemaksiatan kepada Allah, jangan bantah nak, ikuti nak. Karena pada hal tersebut terdapat kebaikan insya Allah. Ingatkan, dasarkan agar dia mematuhi hal ini, pesan ini atas dasar kebenaran. Sampaikan kepadanya. Nah, Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh bagiku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Selama perintah suamimu, arahan suamimu, permintaan suamimu bukan kemaksiatan kepada Allah, ikutina. Itulah bentuk pengabdianmu kepada suamimu, dan semoga dengan itu Allah bukakan pintu surga bagimu. Diajarkan ini dalam konteks tertentu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya, baik yang pertama tadi atau yang kedua dalam konteks yang lebih khusus, semuanya sesuai dengan panduan dan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata pendekatan psikologi, pendekatan kejiwaan, pendekatan sosiologi atau yang semisalnya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir, insya Allah akan dibacakan oleh Tityas. Silakan Tityas. Untuk pertanyaan baik, insya Allah. Ustaz, ada pertanyaan dari Ana. Ustaz, sebenarnya kita bicara mengenai tidak hidup berfoya-foya atau sederhana. Apakah ini berlaku juga dalam beribadah, Ustaz? Misalnya untuk haji atau umrah, apakah sebaiknya kita tuh mencari penyelenggara yang murah, dalam artian yang penting kita bisa umrah atau bisa pergi haji, Ustaz. Walaupun misalnya kita dimampukan untuk membayar lebih mahal karena mungkin fasilitas hotel lebih dekat. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini? Apakah yang mana yang lebih baik untuk kita berangkat umrah atau haji misalnya? Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Hal ini kembali kepada standarisasi kategori atau predikat berlebihan. Karena berlebihan pada diri seseorang belum tentu berlebihan pada yang lain. Sebagai sebuah contoh, misalnya sebuah program umroh 10 hari misalnya, dengan biaya sebut saja 30 juta misalnya rupiah, dengan fasilitas ini, itu. Sementara dia punya kelebihan rizki lebih daripada itu, berlipat-lipat. Dia bahkan bisa membeli program atau bisa mengikuti program umroh
dengan harga 50 juta, 60 juta, atau lebih daripada itu. Berarti 30 juta bukan berlebihan baginya. Sebagaimana dia juga punya pilihan, dengan program yang sama, 10 hari, dia bisa bayar 22 juta, 24 juta, misalnya seperti itu. Tetapi fasilitasnya sangat sederhana, misalnya, padahal kalau dia ambil yang 30 juta sekalipun, itu bukan berlebihan baginya. Maka intinya adalah kalau seandainya fasilitas yang ditawarkan pada program umroh tertentu menawarkan kenyamanan yang memang bisa memotivasi kita untuk maksimal dalam ibadah dan itu tidak berlebihan bagi dirinya, maka tidak ada hak bagi orang lain untuk menjustifikasi apa yang menjadi pilihannya. Kita tidak perlu pusing atau baper dengan penilaian orang, karena masing-masing kita tentu akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tidak berlebihan dan tujuan kita mengikuti program tertentu, meskipun bagi sebagian orang lain itu mahal, tapi bagi kita itu tidak berlebihan, dengan tujuan kita mendapatkan kenyamanan di dalam pelaksanaan ibadah umroh misalnya, maka insya Allah itu tidak masalah. Tetapi sekali lagi, ini kembali kepada titik-titik niat yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Kalau sekedar mencari, mohon maaf, gengsi, kalau hanya sekedar mencari kepuasan, sekedar yang itu tidak ada tuntunannya, bahkan tidak dibenarkan, maka itu dihindari. Tapi kalau hanya seseorang itu terdorong dari keinginan untuk betul-betul menjalankannya dengan nyaman, karena diketahui bahwa misalnya travel agent tertentu memang optimal di dalam memberikan layanan dan lain sebagainya, sesuai dengan harga, dan itu baginya tidak sampai berlebihan, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala. Tidak harus mahal, tidak harus high class, tidak harus, meskipun dia mampu. Dia bahkan mungkin mampu membeli paket yang 100 juta misalnya, tapi dia tidak butuhkan sampai ke sana. Ternyata untuk 30 juta, 40 juta itu sudah cukup baginya, sudah terjaminkan keamanan, kenyamanan, dia beribadah kepada Allah sebaik mungkin, maka insya Allah itu tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf tadi saya sampaikan ini yang terakhir, tapi tadi saya memperhatikan ada yang raise hand ya atas nama Ibu Dewi Rosila. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Afwan, Ukti Dewi Rosila, dari tadi kita mencoba menghubungi belum dijawab, Ustadz. Oh baik. Ukti Dewi Rosila, kalau ingin bertanya dipersilakan. Sepertinya memang ada masalah mungkin, Ustadz. Baik, kalau begitu pertanyaan beliau tolong disimpan terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Iya Ustadz. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Dewi Rosila. Iya Ustadz. Oh baik, silakan Ibu, silakan. Jadi begini, tadi saya sudah menulis di chat. Saya sering mendapatkan masalah, Ustadz, ketika saya dalam berperilaku sehari-hari ingin hidup sesederhana mungkin, Ustadz. Tapi kadang-kadang lingkungan sering memaksa saya untuk bersikap lebih. Misalnya menggunakan pakaian yang agak lumayan mahal, misalnya yang pertama, atau misalnya menggunakan perhiasan. Padahal saya inginnya sih tidak usah pakai perhiasan, misalnya begitu. Kira-kira bagaimana Ustadz saya menyikapi hal seperti ini? Karena kadang-kadang teman itu terus terang bicara, jangan terlalu sederhana lah, gitu. Kita ini lingkungannya ya mengharuskan kita ya agak-agak inilah gitu, agak beda sedikit begitu, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Sementara saya memang orangnya memang sederhana dan ingin selalu sederhana tampilnya, Ustadz. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ibu Dewi Rosila dan segenap yang mengikuti kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Pertanyaan yang sangat menarik dan implementatif ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Ibu, bahwa
Konsep kesederhanaan pada diri seorang hamba adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwa tuntunan Allah pastilah tuntunan yang terbaik. Sebagaimana tadi sedikit kami gambarkan tentang bagaimana potret kesederhanaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para istri beliau. Dan sama bahwa contoh keteladanan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam juga pasti yang terbaik. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk adalah keteladanan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tadi sudah dibacakan ayatnya pada surat Al-Furqan dan tadi sudah digambarkan bagaimana keteladanan Rasulullah alaihi salatu wasallam membentuk kepribadian beliau dan diri keluarga beliau, istri dan anak-anak beliau. Maka kalau sudah demikian, berarti pastinya sederhana, qanaah, merasa cukup dengan sekecil apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, itulah yang harus menjadi perhiasan akhlak mulia kita. Kalau sekiranya kita berada di lingkungan yang justru akan menjadikan kita tidak mampu meneladani kebaikan itu, berarti yang perlu diwaspadai adalah lingkungan kita. Kita tidak menghambakan diri kepada lingkungan kita. Kebaikan yang kita ingin harapkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh terhenti pada keinginan atau style lingkungan kita. Kalau ternyata tuntunan Allah dan Rasul-Nya untuk sederhana, tidak berfoya-foya, itu berselisih, bertentangan dengan apa yang dihembuskan, dibisikkan oleh lingkungan kita atau dilihat oleh lingkungan kita, berarti yang perlu kita waspadai adalah keterikatan kita dengan lingkungan semacam itu. Ya. Maka kita boleh sekedar punya teman, just say hello, tapi tidak harus kemudian teman-teman atau lingkungan kita itu mempengaruhi kita untuk justru tidak bisa mengamalkan tuntunan yang semestinya kita amalkan dalam kehidupan kita. Perlu kita ingat selalu bahwa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam itulah yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sementara mengikuti keinginan, penilaian mereka, lingkungan kita, teman-teman sekitar kita, tidak memberikan jaminan apa-apa kecuali sekedar penilaian dunia. Dan apalah artinya dunia kalau pada akhirnya kita suatu saat nanti akan meninggalkan itu semua. Ya. Maka izinkan saya memberikan masukan kepada diri saya pribadi, kepada Ibu Dewi, kepada siapa saja yang mengikuti kebersamaan ini, untuk kita bisa teguh di atas petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu memilah dan memilih mana lingkungan yang semestinya memotivasi kita menjadi lebih baik dan mana lingkungan yang justru akan menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan tersebut. Semoga dapat terpahami, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Senang sekali bisa bersama dengan ibu-ibu sekalian di mana saja berada, rahimakumullah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, membuahkan hasil manis berupa amal yang salih, dan memberikan predikat kepada ibu-ibu sekalian yang menjalankan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menjadikan ibu-ibu sekalian berpredikat sebagai istri yang salihah. Allahumma amin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kabulkan doa permintaan kami, jauhkan kami dari setiap keburukan, tutuplah hayat kami dengan husnul khatimah, dan kumpulkan kami bersama keluarga tercinta kami berada di surga yang tertinggi, Al-Firdaus Al-A'la, tanpa hisab dan tanpa azab, bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami hantarkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, kekeliruan dan kekurangan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat kami anggota keluarga di rumah. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab kita. Jazakallah khair wa barakallahu fiik pada Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga Allah mencatat sebagai pemberat amal kebajikan untuk Ustadz di akhirat kelak. Jazakumullah khair juga pada jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu dan yang kita peroleh dari sesi ini. Kami mohon maaf bagi jamaah yang pertanyaannya belum dapat kami sampaikan pada kajian hari ini. Insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan kajian berikutnya. Ikuti juga informasi mengenai kajian-kajian di media sosial kami, yaitu di YouTube Ghuraba Muskat, Facebook Ghuraba Muslimah dan Ghuraba Muskat, Internet Radio Muskat, Ghuraba Muskat Radio, dan Instagram Ghuraba Muslimah Muskat. Kami juga mengadakan beberapa kajian rutin diantaranya, kajian rutin Pekanan Ummahat setiap Selasa Pekan Genap, membahas kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kajian dengan Ustadz Ahmad Zainuddin membahas kitab Ada wa Dawa, juga setiap Selasa Pekan Ganjil bersama-sama dengan kajian Riyadhus Shalihin, kajian rutin Pekanan setiap Jumat membahas fikih Asmaul Husna bersama Ustadz Firanda Andirja, kajian Muamalah 2 pekanan dengan Ustadz Amni Nurbait, dan kajian rutin keluarga bersama Ustadz Musyafa Adarini membahas kitab sifat salat Nabi. Jazakumullah khair kepada tim yang sudah menyiarkan langsung kajian ini. Kami atas panitia mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyajian kami. Insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Kajian kita sudah ditutup oleh Ustadz tadi dengan doa kafaratul majlis. Jazakumullah khair pada ummahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita tutup Zoom meeting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.